Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada hari ini saya akan membakar materi mengenai pendekatan pembelajaran kejuruan terintegrasi sinergi teori dan praktik. Sebelum memasuki inti materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hasnara Pandani dengan NIM Mahir 77 Prodi Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik UNJ. Nah, pembelajaran kejuruan merupakan komponen yang penting dalam mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. Tujuan utama dari pembelajaran kejuruan adalah untuk menyediakan siswa dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam industri atau profesi tertentu. Namun, ada masalah utama dalam pembelajaran kejuruan adalah bagaimana mengintegrasikan teori yang dipelajari di kelas dengan praktik yang sudah ada di lapangan. Pendekatan pembelajaran kejuruan terintegrasi adalah salah satu solusi untuk masalah ini. Kemudian pendekatan kejuruan terintegrasi menggabungkan teori dengan praktik dalam satu kurikulum dan proses belajar mengajar. Nah, dengan metode ini siswa tidak hanya mempelajari teori secara teoritis, namun juga diberi kesempatan untuk menerapkan teori tersebut dalam dunia kerja yang nyata. Nah, ada beberapa komponen kunci untuk materi ini. Yang pertama, teori yang diajarkan. Kedua, praktik lapangan. 3, berkolaborasi dengan industri. 4, evaluasi secara menyeluruh. Nah, untuk komponen yang pertama, siswa belajar konsep dasar dari bidang kejuruan yang mereka pilih. Misalnya, siswa memilih bidang kuliner akan mempelajari teori tentang dasar bahan pangan, kemudian proses pembuatan makanan, dan alat-alat profesional dapur lainnya. Komponen yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk menerapkan teori tersebut pada situasi dunia nyata seperti dalam bisnis ataupun laboratorium. Misal, siswa terbuka dapat melakukan magang di hotel atau restoran bintang 5. Komponen yang ketiga, institusi pendidikan yang menerapkan metode ini seringkali bekerja sama dengan dunia bisnis untuk menyediakan pengalaman kerja yang relevan. Nah, integrasi ini cukup mencakup proyek kolaboratif, kunjungan industri, atau program magang. Komponen yang keempat, metode ini memungkinkan siswa untuk menilai kesempatan praktis dan pemahaman teori lainnya. Ujian teori, penilaian proyek, atau evaluasi kinerja dalam kehidupan nyata adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai keterampilan praktis siswa. Lanjut, model belajar yang digunakan pada materi hari ini adalah Project Based Learning. Nah, model ini berfokus pada penyelidikan dan pemecahan masalah melalui proyek nyata dan memungkinkan siswa belajar secara aktif dengan membuat produk asli yang sesuai dengan kebutuhan industri. Project Based Learning tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis siswa, tapi juga meningkatkan soft skill seperti komunikasi dan kerjasama tim yang akan sangat dihargai di lingkungan kerja. Nah, sinergi teori dan praktik dalam pembelajaran kejuruan. Nah, sinergi antara teori dan praktik sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dalam bidang kejuruan. Ada beberapa cara pendekatan yang menciptakan sinergi antara teori dan praktik. Yang pertama, pembelajaran konseptual. Kedua, meningkatkan keterampilan problem solving. Lalu, mempersiapkan dunia kerja yang lebih baik. Dan yang terakhir, motivasi yang lebih tinggi. Untuk implementasi dan manfaat pada teori pembelajaran kejuruan, yang pertama dalam kesiapan kerja, siswa akan lebih siap bekerja karena mereka memiliki pengalaman kerja yang relevan. Kemudian relevansi dengan kurikulum,
Kurikulum yang dirancang sesuai dengan kebutuhan industri memastikan bahwa siswa memiliki keterampilan dicari oleh pemberi kerja. Lalu pengembangan soft skill. Pada pengembangan soft skill juga membantu siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang dinamis. Kemudian keterampilan yang relevan. Nah, siswa juga memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri yang meningkatkan peluang mereka untuk diterima bekerja setelah lulus. Dan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, sumber daya yang terbatas. Ada beberapa lembaga pendidikan tidak memiliki fasilitas atau koneksi industri yang cukup untuk menyediakan pengalaman praktik yang memadai. Dan selanjutnya, kebutuhan kurikulum yang fleksibel. Nah, kurikulum itu juga harus dirancang dengan cara yang memungkinkan perubahan industri yang sering terjadi secara cepat. Kemudian pelatihan pengajar. Guru atau instruktur kejuruan juga harus dilatih untuk mengajarkan teori dengan relevan dan mengarahkan siswa ke kegiatan praktikum yang sesuai dengan standar industri. Untuk contoh pada studi kasus pada hari ini saya mengambil satu, banyak siswa di sekolah menengah kejuruan Tata Boga ABC kesulitan menghubungkan teori dengan praktik industri. Untuk mengatasi masalah ini, SMK Tata Boga ABC menggunakan pendekatan pembelajaran kejuruan terintegrasi untuk menggabungkan teori kuliner dengan pengalaman langsung di industri atau tempat praktik. Nah, implementasi pendekatan integrasi yang dapat diterapkan yang pertama dalam penyusunan kurikulum terintegrasi. Pada kurikulum teori, materi tentang gizi, prinsip dasar memasak, manajemen dapur, dan standar kebersihan dipelajari oleh siswa. Mereka juga akan mempelajari bahan makanan dan teknik makanan serta hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan saat menyajikan makanan. Nah, pada kurikulum praktik, siswa tidak hanya memasak di kelas, tapi juga dapat bekerja langsung di dapur komersial berstandar industri atau bekerja di restoran, kafe, atau hotel yang berminat dengan industri. Selanjutnya, pembelajaran teori di kelas. Dalam proses pembelajaran dimulai dengan pembelajaran teori di kelas, seperti pada materi ilmu gizi dan keamanan panganan. Mempelajari pentingnya gizi dalam makanan dan bagaimana cara menyusun menu yang seimbang. Lalu, seperti di materi manajemen dapur dan layanan, materi ini tentang pengelolaan waktu, sumber daya, dan staf di dapur, serta teknik mengelola sebuah usaha kuliner atau restoran. Yang ketiga, seni memasak dan penyajian makanan. Nah, pelajaran ini tentang teknik-teknik memasak teknik memasak dasar hingga lanjutan, seperti mengukus, memanggang, dan menggoreng, serta seni plating atau penyajian makanan. Selanjutnya, pembelajaran praktik di industri. Dalam materi memasak dan penyajian makanan, siswa dapat memasak berbagai jenis makanan dari hidangan utama hingga hidangan penutup. Mereka mempelajari cara mengubah bahan mentah menjadi makanan siap saji untuk memenuhi persyaratan rasa dan presentasi. Lalu pada materi manajemen dapur, siswa juga dapat terlibat dalam proses manajemen dapur, termasuk menjaga kebersihan dan keamanan dapur, merancang menu, dan mengelola stok bahan makanan. Lalu pada materi layanan dan penyajian. Selain belajar memasak, siswa juga belajar menyajikan makanan secara profesional dan berinteraksi dengan klien di hotel atau restoran. Selanjutnya, yang terakhir, mentoring dan pembimbingan. Selama praktik, siswa juga akan mendapatkan bimbingan langsung dari chef atau profesional kuliner yang berpengalaman. Mentor ini akan memberikan umpan balik tentang cara memasak, kualitas makanan, dan cara berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan atau dengan tim. Nah, untuk tantangan pada contoh studi kasus,
Hari ini seperti keterbatasan fasilitas. Tidak semua sekolah memiliki dapur yang lengkap atau peralatan memasak yang sesuai dengan standar industri. Ini juga dapat mengurangi pengalaman praktik yang didapatkan siswa. Kedua, keterbatasan kerjasama dengan industri. Membangun hubungan yang solid dan dengan restoran atau hotel atau tempat praktik memerlukan waktu dan usaha. Beberapa usaha kuliner juga terkadang memiliki keterbatasan dalam menerima siswa praktik dalam jumlah yang besar. Kemudian kesenjangan keterampilan. Siswa dengan latar yang berbeda-beda memiliki tingkat keterampilan yang bervariasi sehingga tidak ada kesenjangan antara teori yang dipelajari dan kemampuan praktis mereka. Nah, untuk solusi dari tantangan tersebut, melakukan peningkatan fasilitas sekolah, SMK atau terbuka ABC berusaha meningkatkan kualitas dapur sekolah dengan bekerjasama dengan mitra industri untuk menyediakan peralatan yang canggih dan mendukung pendidikan. Kemudian memperluas kerjasama dengan industri untuk menyediakan lebih banyak tempat praktik industri bagi siswa sekolah. Juga harus membangun kerjasama lebih luas dengan hotel, restoran, dan bisnis kuliner lainnya. Lalu pelatihan dasar untuk siswa. Sebelum praktik, siswa akan menerima pelatihan tambahan untuk mengingatkan keterampilan dasar memasak yang mereka dan akan meningkatkan pemahaman mereka tentang teori yang telah dipelajari. Kemudian evaluasi pembelajaran yang dilakukan melalui dua aspek. Yang pertama penilaian teori dan praktik, dan yang kedua penilaian praktik. Penilaian teori, ujian teori yang mengukur pemahaman siswa tentang nutrisi, teknik memasak, dan manajemen dapur. Sementara penilaian praktik, siswa akan dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam memasak, mengelola dapur, dan menyajikan makanan yang dengan standar industri. Mereka juga akan dinilai untuk kebersihan, kecepatan, dan kualitas layanan yang diberikan. Nah, untuk hasil dari penerapan pendekatan terintegrasi ini juga menunjukkan siswa bahwa lebih siap bekerja. Mereka yang sudah memiliki keterampilan praktis akan sangat dibutuhkan oleh industri kuliner. Kemudian meningkatkan kualitas lulusan. Nah, banyak siswa yang berhasil mendapatkan pekerjaan di restoran atau hotel mitra bahkan sebelum mereka lulus, berkat pengalaman praktik yang mereka dapatkan selama belajar. Terakhir, kesimpulan. Pendekatan pembelajaran kejuruan terintegrasi yang menggabungkan teori dan praktik memiliki banyak keuntungan bagi siswa, lembaga pendidikan, dan dunia industri. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman dasar tentang bidang kejuruan, tetapi mereka juga diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi dunia nyata. Akibatnya, siswa lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada perusahaan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.